Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Arif Kadirawan, NIM 224113017 dari kelas DAA B. Di sini pada pertemuan minggu kelima, saya akan membahas tugas yang diberikan dimulai dari soal pertama, yaitu terdapat baris bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, min 5, dan min 6. Yang pertama yaitu A, buat fungsi alternatif untuk menghitung UN. Nah, di sini saya membuat usul the code, yaitu algoritma baris bilangan yang A yang berisi 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, sampai N min 1. Nah, di sini saya juga membuat variabel dengan array kosong, dan X yang diisi dengan 1, Y yang diisi dengan 1. Nah, di sini terdapat peluangan X kurang dari N, maka lakukan kalau misalnya X-nya itu belum mencapai jumlah seluruhan dari inputan yang dikasih, maka terus ulangi. Jika X-nya ini habis dibagi 2 dan sisanya itu 0, maka akan mereturn Y-nya akan berisi X dikali min 1. Tetapi jika hasilnya ini bukan 0 tapi 1, maka akan mereturn Y diisi dengan X. Nah, lalu di bawahnya X diisi dengan X plus 1 agar peluangan ini terus berjalan sampai dengan N. Yang B, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik untuk ukuran inputnya adalah N yang menjadi batas akhirnya. Yang C, tentukan basic operation-nya. Untuk basic operation-nya, di sini memakai yang if ini di dalam, yaitu X, Y dimasukkan X kali min 1 dan X modulus 2 sama dengan 0. Lalu yang kedua, jelaskan apakah untuk inputan yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, atau average case. Peluangan pada episode dekat ini itu tuh bergantung pada jumlah inputan N-nya. Kalau jumlah inputan N-nya itu 10, maka akan diulang sebanyak 10 kali tanpa merubah dari basic operation-nya ini. Yang D, yang E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN, persamaan deret untuk CN. Nah, untuk persamaan deret CN ini yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dan 1. Untuk persamaan langsungnya itu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, kalinya 1 itu menggunakan rumus N min I tambah 1, karena I-nya di sini bisa berubah-ubah jadi 2, 3, 4, dan 5. Jadinya N min 1 plus 1, dan hasilnya itu N. Nah, untuk yang soal kedua, ya, di sini ada terdapat sebuah pseudocode yang menghitung estimasi waktunya dari algoritma ini. Nah, di sini dikatakan outputnya itu mengembalikan true jika setiap elemen A unik dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. Nah, di sini peluangan for I dengan 0 sampai dengan N min 2, lakukan for J sama dengan I plus 1 to N min 1, lakukan if A, I sama dengan A, J. Jadi yang ada di I harus sama dengan J. Nah, yang di return itu false. Nah, untuk soalnya ini tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Untuk ukuran metrik inputnya itu adalah N yang menjadi batas akhirnya. Untuk basic operation-nya itu A, I sama dengan AJ. Nah, untuk C, jelaskan apakah input yang ukurannya sama banyak, eksekusi basic operation-nya bisa berbeda. Apakah diperlukan base case, worst case, dan average case? Itu ya dibutuhkan. Karena nilainya ini bisa berbeda-beda, dan returnnya itu ada 2, return false dan return true. Nah, untuk base case sendiri, 0, sigma I sama dengan 0, 0 dan sigma J sama dengan 1, 1, dan ini 1 sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan 0
1 dan sama dengan 1. Untuk worst case-nya itu sigma I sama dengan 0, N min 2, lalu sigma J sama dengan I plus 1, N sampai dengan N min 1 dan 1, lalu ini sama dengan, kalau langsung dibuatkan itu menggunakan rumus cepat, dalam kurung N min 1, N per 2. Yang kedua, yaitu sigma I sama dengan 0 sampai dengan N min 2, lalu sigma J sama dengan I tambah 1 sampai dengan N min 1, lalu I dikali dengan 2N 2 per N min 1. Karena 2 per N min 1 ini konstanta, jadi dipindahkan ke depan. Lalu kita akan mencoba untuk menyelesaikan yang ini, yang I. Nah, didapatkan hasil itu 2 per N dalam kurung N min 1, sigma I sama dengan 0, N min 2, 1. Nah, lalu N dalam kurung N min 1 per 2. Nah, karena ini juga konstanta, maka juga akan dipindahkan ke depan. Jadinya 2 per N dalam kurung N min 1 sama N dalam kurung N min 1 per 2. Nah, karena ini sama-sama bilangannya sama, jadi bisa dicoret, 2 dicoret, lalu N dalam kurung N min 1 tutup kurungnya juga dicoret, jadi misalkan cuma ini sigma I sama dengan 0, N min 2 dan 1. Selanjutnya digunakan dicepatkan, yaitu N min 2 minus 0 plus 1, jadinya N min 1. Nah, untuk estimasi waktunya itu T dikali 1 sama dengan T untuk base case, dan worst case-nya ini T dikali dengan N min 1 tutup kurung N per 2, jadinya N min 1 tutup kurung N per 2 T. Average case-nya itu T dikali N min 1 sama dengan N dalam kurung N min 1 tutup kurung kali T. Nah, untuk soal nomor 3, suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana IJ sama dengan JI. Nah, untuk yang ini, buatlah fungsi alternatif untuk mengecek kondisi tersebut. Di sini saya membuat pseudocode unik namanya, yaitu A0 N-1, 0 titik N-1. Lalu di sini dilakukan perulangan I sama dengan 0 sampai dengan N min 2, lakukan perulangan lagi untuk J, diisi dengan I tambah 1 sampai dengan N min 1. Jika A dalam kurung I, J itu sama dengan J dan I, maka akan dilihatkan true. Jika bukan, maka dilihatkan false. Nah, untuk matriks ukuran inputnya sendiri itu adalah N yang menjadi batas akhir dari perulangan ini. Tentukan basic operation-nya itu A dalam kurung I, J dan sama dengan AJ, I. Jelaskan apakah untuk inputan dan ukurannya sama, banyaknya eksklusif basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, atau average case. Nah, untuk ini bergantung pada jumlah I dan N, tapi jumlah I dan J tapi N. Kalau jumlah inputan I dan J-nya itu sama 5, dan perulangan inputan N dan kalau perulangan pada pseudocode ini bergantung pada jumlah inputan N. Kalau jumlah inputannya N-nya itu sama 5, maka akan diulang secara satu persatu sebanyak 5 kali tanpa merubah basic operation-nya. Lalu jika banyaknya eksekusi basic operation untuk inputan ukuran N dinyatakan sebagai Cn, persamaan delete untuk C dalam kurung N. Nah, untuk itu ini ada sigma I sama dengan 0, N min 2, dan sigma J sama dengan 1, min 1, dan 1. Nah, untuk persamaannya langsung itu sigma I N min 2,
N min 1 plus 1. Nah, dia dapatkan hasil N min 2, sigma I sama dengan 0, N min 2, N min 1. Nah, untuk merubahnya ini menggunakan manipulasi 3, yaitu ditaruh di depan, karena ini N min 1 konstanta. Jadi taruh di depan, jadinya N min 1, N min 2, sigma I sama dengan 0, N min 2 dan 1. N min 1 dalam kurung sigma I sama dengan 0 sampai dengan 0, 1 ditambah dengan sigma I sama dengan 1, N min 2, 1. Lalu sama dengan N min 1, dapatnya itu 1 ditambah N min 2 min 1 plus 1. Nah, jadinya N1 dikali dengan N dalam kurung N min 1. Nah, hasilnya itu N2 dikurangi 2N plus 1. Sekian pembahasan untuk tugas DAA pertemuan ke-5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.